bertemu lagi di video saya Elsa Farera Fadia dengan ujung NIM 12. Nah, di video ini kita akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira apa aja ya faktornya? Penasaran? Yuk simak sampai akhir. Nah, perlu kita ingat kembali kalau laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat reaksi kimia berlangsung dalam satuan waktu. Maksudnya yaitu seberapa cepat si zat-zat yang bereaksi ini berubah menjadi zat baru. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang reaksinya berlangsung dengan cepat, contohnya itu seperti ledakan kembang api, dan ada juga yang berlangsung dengan lambat, contohnya itu seperti besi yang berkarat. Nah, perbedaan kecepatan ini terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi juga erat kaitannya dengan teori tumbukan, di mana semakin banyak partikel yang bertumbukan, maka laju reaksi akan berlangsung dengan semakin cepat. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Jadi, ada 4 faktor utama yang dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan terakhir katalis. Yang pertama yaitu luas permukaan. Ini bisa kita lihat melalui percobaan antara serbuk besi dengan bongkahan besi. Ternyata dari hasil percobaan, si serbuk besi lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan bongkahannya. Hal ini terjadi karena serbuk besi memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan bongkahannya, sehingga luas permukaannya semakin besar. Semakin besar luas permukaan, maka akan semakin banyak bagian zat yang bersentuhan dengan zat lain. Hal ini mengakibatkan tumbukan akan lebih sering terjadi dan hasilnya reaksi berlangsung dengan cepat, sehingga pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan berlangsung dengan semakin cepat. Yang kedua yaitu konsentrasi. Konsentrasi menunjukkan seberapa banyak zat terlarut yang larut di dalam larutan. Sehingga semakin tinggi konsentrasi, otomatis partikel yang ada di dalam larutan semakin banyak. Semakin banyaknya partikel, maka tumbukan akan lebih sering terjadi yang membuat reaksi akan berlangsung dengan lebih cepat. Hal ini berarti pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan berlangsung dengan semakin cepat. Yang ketiga yaitu suhu. Nah, suhu memiliki pengaruh yang besar terhadap laju reaksi, di mana ketika suhu dinaikkan, maka partikel akan bergerak dengan cepat. Karena partikel bergerak dengan cepat, otomatis tumbukan yang terjadi akan lebih mudah dan lebih kuat, yang membuat reaksi lebih cepat terjadi. Hal ini berarti semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan berlangsung dengan semakin cepat. Dan yang terakhir yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Jadi si katalis ini dia bisa mempercepat reaksi kimia tapi dia tidak ikut bereaksi. Si katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia terjadi. Dengan demikian, partikel yang bertumbukan akan lebih sering terjadi yang membuat reaksi kimia akan berlangsung dengan cepat. Hal ini berarti kalau keberadaan katalis akan membuat laju reaksi menjadi semakin cepat. Agar kita lebih paham dengan materi ini, mari kita jawab contoh soal berikut ini. Pertanyaannya, sebutkan contoh dari keempat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Jadi, contoh dari keempat faktor tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti bubuk kopi yang lebih cepat larut dalam air karena memiliki luas permukaan yang besar, lalu cuka pekat yang lebih cepat bereaksi dengan baking soda karena memiliki konsentrasi yang tinggi, kemudian mie instan yang akan lebih cepat matang jika dimasak di air yang mendidih karena suhu yang tinggi, dan terakhir enzim maltase yang dapat mempercepat proses pencernaan makanan karena dia berperan sebagai katalis alami. Baik, terima kasih sudah menonton dan bye-bye.